Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa ciri-ciri orang yang termasuk golongan munafik Ustaz? Saat ini banyak perang yang menjadikan kaum muslimin sebagai korban. Contohnya di Palestina dan akhir-akhir ini sedang ada pembantaian di Sudan. Nah, kenapa negara-negara Islam itu tidak ada yang respon, terkesan diam terhadap kejadian perang tersebut? Nah, apakah itu tanda-tanda dan termasuk golongan orang munafik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Munafik sendiri itu ada dua, munafik secara i'tiqadi dan munafik secara fi'li. Yang pertama, munafik secara i'tiqad, keyakinan, yaitu seseorang yang menampakkan Islamnya, alladzi yudhiru islamahu wa yubdinu kufrahu. Seseorang yang memperlihatkan Islamnya secara zahir tapi menyembunyikan kekufurannya. Di hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama. Hanya secara zahirnya saja nampak bersama dengan orang iman, bersama kaum muslimin, melakukan ritual-ritual ibadah yang ada di dalam Islam. Tapi di dalam hatinya sama sekali tidak beriman dengan hal itu. Nah, ini adalah kufur i'tiqadi. Maka hukumnya di dunia diperlakukan seperti sebagai seorang muslim di dunia. Nah, kalau meninggal ya dikuburnya sebagaimana orang muslim pada umumnya. Tapi statusnya di akhirat ya orang kafir karena dia tidak iman kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan innal munafiqina fi darfil asfal. Fi darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di keraknya neraka yang paling mendalam. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya di hatinya orang-orang yang tidak beriman, mengkufuri Allah dan Rasulnya. Hanya menampakkan zahirnya saja. Ini daripada definisi munafik secara i'tiqadi. Yang kedua, munafik secara fi'li, perilaku. Orangnya beriman kepada Allah. Lahirnya menunjukkan sebagai orang beriman, di hatinya juga iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, sikap-sikap, sifat-sifat yang itu menjadi cirinya orang yang munafik. Sehingga dia munafiknya itu secara fi'li, secara perilakunya saja. Karena secara hatinya dia betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh dalam hadis ayatul munafik salasun. Ciri orang munafik 3. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara berbohong. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka akan mengingkari janjinya. Nah, ini adalah munafik secara fi'al. Nah, termasuk juga tanda-tanda sikap ya, ciri atau karakternya orang munafik ya tadi. Ketika ada saudaranya mendapatkan musibah, dia bergembira, menari di atas penderitaan orang lain, bahkan mungkin bisa mendukung orang yang menzalimi saudaranya. Nah, ini adalah sifat kemunafikan. Nah, ketidakpedulian kita dengan sesama saudara itu adalah bagian daripada sifat tersebut. Nah, dengan apa yang terjadi di saat ini, peperangan yang menimpa saudara kita di Palestina, itu juga akan memperlihatkan sebagaimana di peristiwa perang Uhud, mana yang mukmin sesungguhnya, mana orang yang bersikap munafik. Nah, ada pun ketidakpedulian dari beberapa negara Islam, ya tentu karena kan ini terkait dengan politik. Selalu yang menjadi
permasalahannya adalah sikap politik. Maka mungkin ada yang peduli secara terang-terangan, ada yang dengan cara yang lebih soft seperti lembut, ya karena ini terkait sikap politik ini yang harus diambil. Nah, kita tidak ingin menghukumi sikap negara ini dan sebagainya, karena ini masuk dalam ranah politik. Tapi lebih baik kita melihat kepada kita sendiri, bagaimana sikap kita. Ya memang seharusnya orang muslim harus peduli, karena Nabi menyampaikan laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak ada kepedulian terhadap apa yang menimpa dan terjadi kepada saudara muslimnya. Nah, ini sudah jelas di depan mata kezaliman, pembunuhan, pembantaian, genosida. Kalau sebagai seorang muslim senang, gembira, apalagi mendukung, ini adalah tindakan yang mengkhianati, kemunafikan. Bahkan Nabi dengan jelas tidak akan menganggap sebagai umatnya seseorang yang tidak punya rasa peduli dengan saudara muslimnya. Adapun sikap politik itu kan didasari oleh yang namanya kepentingan. Kalau sikap politik itu kan tentang kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Manfaatnya apa? Apa yang didapatkan? Nah, itu kan sikap politik berdasarkan hal itu semuanya. Kalau sekiranya tidak menguntungkan atau ada hal-hal yang bisa merugikan, maka mereka akan punya sikap yang berbeda. Nah, itu sikap politik. Makanya kita tidak ingin melabeli sikap-sikap dari negara-negara Islam terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Tapi kita lebih baik ayo membangun kepedulian kita sebagai seorang muslim terhadap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, adapun sikap yang diambil oleh orang yang memiliki otoritas, para pemimpin, para pemerintahan, itu kan tidak merepresentasikan seluruh sikap muslimin. Itu kan sikap elit politik. Nah, kalau yang namanya urusan politik itu pasti banyak didasari yang namanya kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu. Nah, apa yang diambil? Ya itulah sikap yang sama sekali tidak merepresentasikan semua kaum muslimin. Nah, itu kan sikap yang diambil oleh para elit-elit politik. Dan tidak mudah untuk kita memberikan label apakah itu berarti dia munafik. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita. Kita tidak perlu sibuk melabeli orang lain dan sebagainya, karena itu bukan perkara yang mudah. Nah, tapi kita harus memantau diri kita. Nah, kita ini ada nggak sifat-sifat seperti itu, karakter-karakter seperti itu, yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Nah, untuk melabeli orang lain, ini bukan perkara yang mudah. Untuk mensifati bahwa ini munafik, ini munafik. Paling tidak sikap yang kita labeli sikap seperti ini, sikap munafik. Sikap yang berdiam diri atas kezaliman yang terjadi pada saudaranya, apalagi sampai membenarkan dan mendukung, itu jelas, itu sikap kemunafikan. Tapi kalau personal orangnya, biarkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu untuk menentukan seorang tersebut munafik atau tidak. Nah, ini yang terjadi saat ini. Adapun yang terjadi di Sudan itu sebetulnya hal yang berbeda. Karena yang terjadi peperangan itu sesama Muslim, itu yang jadi problem. Nah, dua belah pihak ini semuanya Muslim. Nah, pihak dari pemerintah dan pihak yang menjadi oposisinya, penentangnya, sama-sama Muslim. Yang itu sangat menyayangkan sekali. Ini yang disebut fitnah, karena pertikaiannya antara sesama orang yang beragama Islam. Jadi yang jadi korbannya sama Muslim, dilakukan atas nama agama, itu yang sangat menyayangkan, menyayat hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menjadikan saudara-saudara kita yang di Sudan menyelesaikan permasalahannya
dimudahkan untuk segera menyelesaikan apa yang terjadi dalam mereka di waktu yang cepat dengan keberkahan bagi Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat mereka dan jadikan kita sebagai bagian daripada penolong saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab.